هدانا وأنعم علينا على دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أما بعد. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memuja dan memuji sekaligus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpahan pemberiannya, nikmatnya kepada kita semua. Pertama-tama nikmat hidayah di atas iman dan Islam, selanjutnya nikmat hidayah dan taufik di atas ilmu dan amal. Kemudian ziyadah salah dan salam. Mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah melimpahkannya kepada seorang nabi dan rasul yang hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, kesusahan, dan segala kesukaran. Sebahagian daripada yang maklum adalah beliau seorang anak yang yatim, yang tidak pernah mendengar kata-kata anakku dari seorang ayah, dan juga beliau tidak pernah mengucapkan ayahku kepada seorang ayah. Dengan segala kesabaran dan ketenangan dan kelembutan, sehingga sukses apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari bibir neraka untuk dibawa ke dalam surga. Semua itu dilakukan bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarga, bukan untuk anak cucu dan para cicitnya, akan tetapi semua itu dilakukan demi kebahagiaan kita selaku umatnya. Kemudian rahmat dan sejahtera juga kepada seluruh dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang selalu hadir, yang selalu membersamai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membantu, melindungi terhadap apa yang dititahkan oleh beliau, juga demi keselamatan umat manusia. Kemudian rahmat dan keampunan kiranya Allah mencurahkan kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutakaddimin maupun ulama-ulama mutaakhirin,
pasti dengan berkat ilmu para alim ulama, kita selaku umat masyarakat yang sangat awam terpetunjuk kepada yang kebenaran dan terhindar daripada yang kejahatan. Semua itu adalah hasil perjuangan daripada para alim ulama. Ta'zim dan takrim Long Tuan pertama sekali kepada seluruh gure-gure Long Tuan, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim yang na di sino dan yang na di sekitarnya, khususnya kepada yang mulia Gurekna bersama selaku Raja Imum di Kemasjidan Buka Gedanyunya, dan juga ta'zim dan takrim Long Tuan kepada Dr. Nazaruddin atau biasa Long Tuan Walid Nazaruddin, dan juga kepada Abun di Barat Lanyan yang juga pada malam yang berbahagia ini hadir di tengah-tengah kita, dan juga kepada Ketua Isaja dan jajaran-jajarannya. Ta'zim dan penghormatan kepada Bapak Asisten yang telah menyampaikan sambutan dan telah menutup acara musabakah kita pada malam yang berbahagia ini, dan juga kepada Bapak Jaman dan jajarannya, kepada seluruh Tunku Besi, Tunku Imum, dan istimewa kepada seluruh para hadirin dan hadirat, para pemuda, para remaja sekalian, di mana pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia dengan tujuan yang sangat mulia, yakni dalam rangka ta'alluq, yaitu mencari atau menuntut sekelumit daripada ilmu agama yang dipastikan bermanfaat di dalam hidup ini dan juga bermanfaat di hari akhirat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian, Long Tuan Pak malam yang berbahagianya, hana panjang tat Long Tuan pegahaba atau tausiah, karena kita maklum bahwa anak-anak kita sedang menunggu pengumuman para sang jawara, kemudian menunggu detik-detik kebahagiaan mereka yang didampingi oleh orang tuanya. Nah, acara kita manteng panjang juga. Oleh karenanya, bidan ayah para pemuda, para remaja sekalian, dalam kesempatannya Long Tuan hanya berbicara dengan sepotong pembicaraan yang bisa mendeteksi apakah kita semua pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat atau dalam keadaan kurang sehat atau tidak sehat sama sekali. Kira-kira mak yang ketruk kenal sehat atau hana sehat? Jasmani sehat, rohani sehat, alhamdulillah. Yang kebekut tak buktikan. Di dalam sebuah ungkapan, Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna kulla adwin min a'dha'il badan khuliqa li ajli fi'lin khassin bih." Ketahui olehmu sesungguhnya tiap-tiap satu anggota daripada segala anggota-anggota badan itu diciptakan karena satu tugas yang khusus. Apabila tugas khusus itu berjalan lancar, maka dikatakan anggota tersebut sehat. Apabila tidak berjalan sama sekali, maka dikatakan anggota tubuh itu sakit total. Apabila kadang-kadang berjalan, kadang-kadang tidak berjalan, maka dikatakan kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Contoh, mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat.
Walau melihat yang dimaksud bukan sembarangan melihat, tapi melihat sesuatu yang berfaedah terhadap kehidupan dunia dan akhiratnya, atau melihat kepada sesuatu yang bisa menghasilkan pahala. Namun secara umum, apabila mata itu dalam jarak yang normal bisa melihat, maka dikatakan mata itu adalah sehat. Apabila dalam jarak yang normal tidak bisa melihat, maka dikatakan mata itu kurang sehat. Begitu juga tangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggenggam, untuk melepaskan. Apabila tangan kita sanggup menggenggam, sanggup melepaskan, bisa dia menggenggam, tergenggam, bisa dia melepaskan, terlepas, itu berarti tangan kita sehat. Sebaliknya tidak sehat. Kaki diciptakan untuk berjalan kepada tempat-tempat yang bermanfaat. Apabila kaki itu sanggup melangkah, berarti kakinya sehat. Tidak sanggup melangkah, kaki itu dalam keadaan tidak sehat. Perut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tugasnya makan dan minum. Artinya diciptakan perut untuk menyimpan makanan dan minuman. Apabila seluruh makanan yang kita makan bisa diterima oleh perut, itu berarti perut kita sehat. Apabila ada sebagian makanan yang tidak bisa diterima, berarti perut kita dalam keadaan tidak sehat. Atau yang namanya makanan tidak diterima oleh lambung kita. Sementara kalau kita makan tanah atau kita makan batu, aman-aman saja. Itu juga dikatakan perut itu dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena perut diciptakan untuk makanan, bukan untuk tanah, bukan untuk batu. Lada orang tadi baju bu kayaknya hanjir, ada baju sampai hanjir, sakit perut. Baju kerupuk mulia yang hana mangan perut. Ada baju fek aman, nyan perutnya sakit. Walaupun seng lebih gerah daripada kerupuk mulia dia baju, tetapi tetap akan sakit karena perut diciptakan bukan untuk seng. Nah orang ada baju tupung anjir, ada baju semen je, itu perut kurang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota batin. Terhadap anggota batin itu juga ada tugas khusus. Anggota yang zahir, lagi jaro, kaki segala macamnya, anggota zahir yaitu anggota yang bisa terlihat oleh mata kepala. Ada anggota yang tidak bisa terlihat oleh mata, tidak bisa diraba oleh tangan. Dalam bahasa lain dikatakan dengan abstrak, tidak konkret, yang disebut dengan kalbu atau diterjemahkan dengan hati. Hati itu ada dua pengertian. Pertama, hati yang dimaksudkan oleh Al-Quran, dimaksudkan oleh hadis yang dibicarakan oleh para ulama. Maksud daripada hati itu adalah latifah rabbaniyah, satu makna yang sangat kecil yang dibangsakan kepada Tuhan. Pasti yang namanya makna tidak bisa terlihat, tidak bisa diraba. Kemudian yang kedua, ada hati yang bermakna sepotong daging yang terbuat dari darah, berwarna merah, di tengah-tengahnya ada lubang kecil, terletak di sebelah kiri dada kita. Itu hati yang bermakna sepotong daging. Itu adalah pembicaraan orang-orang medis, bukan pembicaraan Al-Quran, pembicaraan hadis, pembicaraan para ulama, tetapi dibicarakan oleh orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan. Apabila kita dapatkan kata-kata qalbu dalam Al-Quran, qalbu dalam hadis, maka yang dimaksudkan adalah latifah rabbaniyah,
latifah rabbaniyah itulah diri kita manusia. Draw gutanya manusia yang berujung jamun kali terjadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada langit yang 7 lapis dengan segala kekokohannya, dengan segala kehebatannya, dan dijaga oleh ribuan para malaikat. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai langit, apakah kamu sanggup menanggung amanah dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya? Langit bertanya, ya Allah, apa konsekuensi yang ada di dalam amanah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, apabila kamu memperlakukannya secara baik, maka kamu akan mendapatkan balasan yang baik, dan sebaliknya akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Langit menjawab, ya Allah, kami tidak sanggup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah itu kepada bumi, juga yang 7 lapis dengan segala kandungan-kandungannya dan dengan segala pating yang ada di atasnya untuk memperkokohkan bumi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan, wahai bumi, apakah kamu sanggup menanggung amanah dan dengan segala resiko yang ada di dalamnya? Bumi bertanya, apa resiko itu ya Allah? Apabila kamu menjalankan dengan baik, maka surga akan balasannya. Apabila tidak baik, balasannya adalah neraka. Bumi menjawab, ya Allah, kami tidak sanggup. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada manusia. Ditanya oleh Allah Ta'ala, Pak manusia, hai manusia, apakah kalian sanggup menjaga amanah? Apabila kamu sanggup, akan mendapatkan balasan yang baik. Apabila tidak sanggup, akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Manusia pada saat itu menjawab, kami sanggup ya Allah. So manusia yang jawab bahwasanya itulah diri kita manusia yang tidak bisa terlihat dan tidak bisa diraba. Langit, hai terima amanah, iya kepada konsekuensi. Bumi, hai terima amanah, iya kepada resiko. Sementara manusia yang sangat lemah, manusia yang sangat dhaif, manusia yang sangat bodoh, mereka adalah kita menerima amanah. Langit hai dia terima, bumi hai dia terima, kita yang manusia tak terima. Pakai karena manusia itu jauhlah sangat bodoh, padahal kita cukup lemah. Kelemah kita yang manusia fakta dan nyata. Anu keburan hidup paling-paling hiurau, ijak merangkak-rangkak, ijak mpeng-peng. Ita mau urau kedua, anu kebuai grup-grup. Urau ketujuh, anu kebuai siap ilang mugruang bersama ma kedua. Natanggalan ini. Anu kameng banito pun melipek, nasihat ibadah mpeng-peng. Nah pada dia kemudian sak tiba-tiba igrup-grup. Binatang yang namanya manusia kira-kira berapa bulan baru bisa merangkap? Ya dedekan binatang yang nanti manusia kayak bungeng jupok. Bungeng. Binatang itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya hewan. Bahasa Arabnya hewan. Definisi manusia dalam bahasa Arabnya adalah annas ataupun insan. Insan itu adalah hewanon natik, binatang yang punya kekuatan untuk berpikir. Jadi tikut legok lagi binatangnya berhubungan itu.
ikulega punanya lagi urang boka bungeh cukup mah lagi urang juga bungehnya ha tagonya bungeh cukup ikun kedot lagi urang na bungehnya bungeh pakai bungeh ha kan bungeh dengan ikun lagi urang kapan lagi urang kan urang kanyang age urang gokah itu baik kabu bungeh itu siapa bungeh kabu kelong kan urang ya biasa juga nyamunan di hewan yang namanya manusia itu 18 bulan ada yang 24 bulan baru bisa berdiri berjalan secara merangkak lemah gitu. Tapi kita yang kahlir dan terima amanah kau jam so yang tukang rimongnya itulah diri kita manusia. Adapun tubuh kita yang manusia adalah pembungkus yang biasa takun waktu terjajak dimulai di jamun jiwa dan raga. Tubuh kita yang adalah raga, pembungkus. Jiwanya ada di dalam raga. Pasal itu dengan nyawa. Jadi hati nyawa nyatabat hatinya adalah anggota batin. Terhadap anggota batin juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tugas khusus. Putra tugas khusus hati kita yang pertama adalah ma'rifah, kemudian wal ilm wal hikmah wa hubbullah wa ibadatih wa talazzud bizikri hingga akhir. Tugas hati kita adalah pertama ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua berilmu, sekurang-kurangnya adalah ilmu fardu ain. Fardu ain berkenaan dengan i'tiqad, fardu ain berkenaan dengan fikih, fardu ain berkenaan dengan ilmu akhlak, itu sekurang-kurangnya. Kemudian hikmah, hikmah itu di atas daripada ilmu. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan man mayyutal hikmah fakat utia khairan kasira. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah maka sungguh sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Hikmah itu adalah di atas daripada ilmu. Kemudian tugas khusus hati kita adalah hubbullah, cinta terhadap Allah, cinta terhadap ibadat Allah, wa talazzud bizikri, dan merasa nyaman, merasa lezat dengan berzikir. Ida yang ligok ibadah lazat berzikir. Nah, kapan lagi lazat makanan atau minuman? Luntuan hana luntuom kiban lazat berzikir. Tabab luntuan pribadi pun hana pernah merasakan. Tetapi sekedar perbandingan tadong. Kiban cara tadong. Poh 2 malam nejak pak warung kopi. Ilikut warung kopi kadang-kadang na jambu, na anak muda yang duinan tengah main HP, tengah main game. Nekalan balikut aki na jamok mu 2 boh katroi darah tep-tep rakungo. Ipiak darah itu biar rakungo hurt ibu dia. Ipiak lom rule. Pertanyaan dipakan jamoknya irpok trau. Jauh karena hana dite diumpo kaki. Pakan hana ite karena hana terasa sakit ikam le jamok. Pakan hana terasa sakit ikam le jamok karena sedang lazat main HP. Karena lazat dengan main game sehingga jamok terus bagati hana itu gua baru hana ite. Yang perbandingan lazat.
ada anu draw mah anu kitanya wakil tahui karena yang dengar tiga tu nana kan pengalaman kita hidup leh beteng kita yang tahui nya anai nya anai itu tajak tapi puak lah bukan hega boleh anak tu iya buat menuhui dan rupanya lego tahuinya anai teh handi dino pakan handi dino kadang karena sedang zoka sedang lazat dengan mengenapi menanlah perbandingan urang lazat dalam berpikir berlaganya perbandingan di laganya apabila dalam hati danyo na ma'rifah ya berarti tugas khusus berjalan apabila dalam hati kita na ilmu tugas khusus hati kita berjalan apabila dalam hati kita na hikmah apabila dalam hati kita cinta kepada agama Allah cinta kepada ibadat Allah apabila merasa nyaman dengan berzikir kalaupun tidak lazat tetapi merasa nyaman dengan berzikir nyan punya tugas-tugasnya berjalan lancar di dalam hati kita nyomi dan ayah para pemuda sekalian berarti hati ron sehat orang yang sehat hati insya Allah selamat wa akhirat orang yang hana sehat hati insya Allah tidak akan selamat wa akhirat yang menjadi persoalan mi dan ayah para pemuda, para remaja sekalian orang wate mata kabur langsung gedebua mata ganyan kabur langsung yang ditawar gejak bak depot, gejak bak mantri gejak bak dokter gejak bak spesialis han afi Banda Aceh gejak kedih ku Malaysia gejak ku Singapura ubena harta gebulau untuk gebubat mata yang kabur padahal mata kabur itu hanya sekedar tidak bisa membaca SMS bukan kabur tidak bisa membaca Al-Quran tetapi tidak bisa terlihat SMS tidak bisa terlihat WA gara-garanya lupa bepeng tuh yang nadru uluanan gero ya menanti urut genang asam urat rematik kolesterol jantung ubena peng dipabik jantung gebukan padahal mi dan ayah para pemuda para remaja sekalian sakit apapun sakit yang nabak tubuh seberapapun sakitnya tetap berakhir dengan kematian jantung sakit berakhir dengan kematian paru-paru keropos berakhir dengan kematian otak kanker berakhir dengan kematian tidak ada sakit jasmani yang dibawa mati tapi gedenya tamu obat ubina peng tababeh hana urang rubah kita ini boleh mendek menurut Ron Duku ini urang buta urang dilahirkan dalam keadaan buta mati dalam keadaan buta truk alam barah truk alam kuburan mantang buta mantap hana le tagonyo kipangi mantang buta urangnya hana pan Duku itu pandepu mi hanale udah gimana uranya na lu tay pa urang dijawab menau bukti hanale udah deku hanale baso tongkat lang gerna juga hanale baso tongkat lang gerna yang bukti hanale udah hanali buta urang hotel dek ino idonya pangai abe
ubena bangai sampat enggaknya buat data mah buat data yang padu jumlah anak dulu data yang buat sama buat padu bang diblo tacok lidi buat krek belah no buat krek belah no ni bilion bang sa dua le buat ni bilion belah no sa dua le buat ni tamah buat krek lidinya ngebuat krek lidinya ni bilion lain bilion sa dua le buat mang 6 7 8 padu 8 buat sama buat padu diblo nyan ban bangai ate tu lam alam barzah na bangai ana bangai le jarang cari dai orangku gitu mayang li malaikat mungkar dan nakir bahasa Arab yang bertanya udah Aceh atau bahasa Aceh bahasa Arab ngemput aja urut bahasa Arab lah uronyo najis bahasa Arab tapi tinggal dia tu orang wanita kamati yang pengetahuannya sangat luas. Hari ini kita terhijab oleh kehidupan. Begitu mati yang langsung pengetahuan kita yang kusut. Sakit lagi yang itu. Hana sakit yang tambah mati. Orang kanker tak lihat mati ke pulih kankernya. Orang sakit jantung, watak mati ke pulih jantungnya, hana efek ke dalam alam barzah. Akan tetapi sakit yang nama ate mi dan ayah berefek sampai sesudah kematian. Putra sakit yang nama ate hana ma'rifah terhadap Allah sakit yang mempengaruhi sampai dia mati. Dalam hati hana ilmu sakit berpengaruh sampai dia mati. Dalam hati kita hana cinta kepada agama Allah, hana cinta kepada ibadat berpengaruh sampai dia mati, bahkan menjelang kematian berpengaruh. Contoh, nah riwayat orang watak yang mati 20 minit sudah berapa? 10 dari 15 menit itu. Tapi kata yang kerja. Nah riwayat orang wanita kena mati didatangi oleh 2 orang iblis. Yang satu iblis berbentuk ibu, yang satu lagi berbentuk ayah. Ayah orang yang kena mati, mak orang kena mati. Ikun le iblis yang berbentuk ibu, nak tinggalkan agamamu yang salah. Anu kakubah agamakah yang salah, anu kaikut agama mak yang benar, yaitu Nasrani. Ikun legend yang berbentuk ayah, nak tinggalkan agamamu dan keyakinan itu salah, beralihlah kepada agama ayahmu yang benar, yaitu Yahudi. Iblis inang ditarik kepada Nasrani, iblis agam ditarik kepada Yahudi. Yang dimaksudkan oleh 2 orang iblis ini, anak ini mati tanpa iman. Yang kabur riwayat. Nah yang riwayat, orang wataknya mati itu iblis dibentuk droid dengan orang yang paling akrab dengan calon mayat. Mayoritas calon mayat kerap dengan mak, yang namanya anu kerap dengan mak. Maka iblisnya dibentuk mak. Pak Jaro iblisnya naia. Orang wataknya mati ini dan ayah para pemuda sekalian, gerahnya luar biasa bagi orang yang gerah. Nah ulang yang kena mati hana gerasa gerah, hana gerasa sakit, lalai dengan pandangan yang indah. Nah ya ulang kena mati di dalam keadaan ketakutan, dui kala lagi yang kengker, sehingga tapi dengan tapi-tapinya muat mati. Orang yang gerah
Prasanggah kanyang seandainya hubena ia jatuh permukaan donyanya tak tunggeng lah merukuang kanyang melimang han pulih gerak nyan bakwatenya dimanfaatkan oleh iblis dimelah ia ditawarkan ia gugul leurang kena mati mak long gerak tatat mak nabi mak ia nyan dua ngelung ijawab le iblis nyan dari awal sampai uronyo long sayang takat kegataan pemberian long selalu long curahkan kegataan akan tetapi pemberian long kegata berokan tanpa syarat uronyo benar syarat puas syarat mak anu ka ikrarkan long sebagai Tuhankah baru ianyo long digegap pura-pura jawab liane mak lidah lu kamu lipat mak hasilnya lu ikrarkan lu ucapkan ron sebagai Tuhan apabila kamu tidak sanggup ikrar dengan lidah silakan isyarat dengan anggotamu mak saya sebagai Tuhan mak seluruh anggotaku sudah lumpuh tidak punya kesanggupan untuk saya isyarahkan. Nah, kalau tidak sanggup kau isyaratkan dengan anggotamu, silakan isyarat dengan kelopak matamu. Dijawab liane, mak mata lu kata pet mak, haile lu mata lu kata belia mak, haile lu pet. Anu menyahan kai isyarat dengan melumpuh mata, kai isyarat lam ate ku lung sebagai Tuhankah. Nyan bawate nyan mi dan ayah para pemuda para remaja sekalian dengan kekuatan apa kita sanggup mempertahankan iman yang ada di dalam kita hari ini ngenpuat tak betul agar kitanya tidak mengikut agama yang ditawarkan oleh iblis perempuan tidak mengikut agama yang ditawarkan oleh iblis yang menyerupai ayah tidak bertuhan dengan iblis yang menyerupai seorang ibu ngempuh dan iman bahwa tanyan bang jauh lagi dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam udepnya kita ma'rifah terhadap Allah maka hantapate ibakat dalam agama Nasrani ibakat dalam agama Yahudi ibakat mutuhan dengan urinam yang naik ke hantapate apabila dalam hati kita mena ma'rifah terhadap Allah pajan ma'rifahnya wate masa sehat munya urang hana ma'rifah dalam hati maka hanangan kebudun iman apabila mati dalam keadaan beriman walau tamu neraka pada satu saat diangkat menjadi penduduk surga akan tetapi apabila mati tanpa iman maka kekallah di dalam neraka oleh karenanya mi dan ayah para pemuda sekalian apabila kita yakin tapu ubat tubuh maka lebih yakin tapu ubat hati benar etiket 50 lama dia benar ilmu tata cara bersuci tata cara sembahyang katanya orang kan benar ilmu tentang kah katanya orang sewa menyewa benar ilmu tentang sewa menyewa ilmu yang menyangkut dengan keseharian katanya ilmu fikih kemudian ilmu akhlak betaturi katanya yang ria yang ikhlas kiban mujuk, kiban zikrul minnah budaturi kitanya yang dah dengan dengki yang dah dengan nasihat dah yang dia terpubut dah yang dia terpubut yang geken dengan ilmu fatui apabila ilmu fatui dalam dada kita yang dalam hati kita maka hati kita yang sehat menanti kita yang bercinta kepada agama Allah bercinta kepada agama Allah bercinta kepada ibadah apabila adanya maka geken hati kita yang sehat zikir dan gede han lezat nyaman dan gede han nyaman baik gabuh ura Jumat enggalan ura Jumat li tunggu imum dia semayang Jumat gemerati yang laduk 15 ge na ya urang terlanjur roh kita memsah keleh bangga keleh duku imum
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan salim ngawit ram dunia berikut. Kekala jurung dah tutupi. Hora dulu. Urlaih naik bedah lah. Yang kata jeneng hora tutupi. Tunggu imum kumpuratif. Qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Berah udah. Kemudian bijak kena obat lah. Dengan bumi yang silau, tunggu imung kepeh jarawa bertanda ratib kabeh. Dari sakel he ke berangkat bijak kena tengah bumi yang silau, dalam busuk silau kabeh ratib 15 ke meratib le tunggu imung pupat saya hai duduk dalam masjid 15 ke ratib. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Sebarulah iman kata dengan kalimat la ilaha illallah 15 ke bagi dia kopi menjem-jem duduk watai orang, bagi dia kopi menjem-jem duduk watai malam, nonton bola sampai pokok malam lagu pakai 15 ke la ilaha illallah nyan tanda hati sakit. Berobatlah wahai kaum mak, wahai kaum ayah, wahai para pemuda, abang-abang, lutuan, rekan-rekan lutuan, para remaja, berobatlah. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sebentar. Kita diciptakan untuk abadi. Yang sementara hanya udek nolak dunia 70, 80, firdoton udek ino sementara. Tapi gunanya yang kalah kena dalam dunia yang adalah diciptakan oleh Allah SWT untuk abadi. Abadi dalam surga Allah. Jangan abadi di dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Tidak ada makna fasilitas yang kita miliki hari ini apabila kita harus menderita di hari akhirat. Tidak ada guna kedudukan power yang kita miliki hari ini apabila kita harus menderita di hari akhirat. Tidak ada guna apa-apa apabila harus menderita untuk selama-lamanya. Silahkan cari kedudukan, silahkan cari kemegahan, silahkan cari harta, dengan satu syarat, jangan korbankan akhirat. Para remaja, para pemuda, silahkan preman, tidak ada larangan dalam agama, tetapi jangan dengan sebab Anda bersifat dengan preman Anda mengorbankan kehidupan akhirat Anda. Nyan ragai yang baik kiban cara tapu ubah yang mungkin jo udaya anu mina jo udaya ayah anak yang mandang ubud-bud mandai pandai kedron apabila diperleh lidron anaknya bu menyenangkan ini yang di dunia, menyenangkan bermanfaat terhadap akhirat kedron anaknya berjib kepada qurrata ayun, buah hati, belahan jantung, penyejuk mata, maka berikan ilmu yang bermanfaat terhadap anak-anak. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, hab lana min azwajina, berikan kami dari pasangan kami, dari istri kami, dari suami kami, qurratan, hab lana min azwajina dzurriyyatan. Apa kan Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun, penyejuk mata, anu yang menyenangkan jik kebo hati, waj'alna, dan jadikan kami lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, akan imam. Bujik kedayung, anak kedayung, boh ate belahan jantung si bijih mata, dan bujik ke imam bagi orang-orang yang muttaqin. Apabila orang betul-betul beriman, inilah anak yang dia kehendaki, inilah anak yang direncanakan, maka caranya adalah berikan ilmu yang bermanfaat. Drone para pemuda yang mungkin lihat ya budaya, menghadiri majelis taklim di masjid, menghadiri majelis taklim di menasa,
hana makalah tapu malamnya nama majlis taklim dia maghrib di masjid lihat sembahyang maghrib ke dalam masjid dia masjid lihat sembahyang maghrib berjamaah le dua tiap le dengar ilmu hana jid hana masalah anda dipayungi oleh malaikat anda didoakan keberkatan oleh para malaikat anda didoakan keampunan dosa oleh seluruh makhluk yang ada di atas bumi bahkan yang ada di lautan engkau yang naik laut ibu doa bampun dosa kita taduk dalam majlis punya mati syahid batawa mati syahid batajak mati syahid buat 10 minit buat dia maghrib dia yang sembahyang isya berjamaah dia sembahyang isya berjamaah ngeji perasaan tiap kiban perasaan nyaman pasti anda sangat merasakan kenyamanan nuwainan neduk bagi dia kupi tiap nama enak dia lenyang nebedah dua urmo singa subuh nebedah nebedah subuh maghrib singa na pengajian di belakang pulang dia maghrib gede yang sembahyang berjamaah lihat sembahyang maghrib ni kau buat kat kampung pulang hari itu ridho di masyarakatnya baik gede lihat buat 20 minit sembahyang isya berjamaah wa dua tiat bagi dia kopi neci pelaku menan 15 huruf mentembak neci cok ketik pulang mana yang lebih menyenangkan jiwa apakah yang 15 hari ini atau yang 50 tahun ke depan jawabannya pasti yang 15 uronya adalah sangat-sangat menyenangkan mi dan ayah abang-abang lu tuan dan bandu tiga tu ulangi pesan lu tuan kepada ayah yang muda-muda mak yang muda-muda berjuanglah korbankanlah pikiran anda korbankanlah harta anda demi terwujudnya anak yang taat kepada Allah hormat terhadap dua orang tua pentapabi untuk menghasilkan anak taat kepada Allah hormat terhadap dua orang tua walau rumah tubuh kenyamanan anda yang merasakan orang lain yang tidak bertakwa kepada Allah walau rumahnya mewah kendaraannya mewah tapi kenyamanan dan ketenangan mereka tidak pernah merasakan ala bizikrillah tatmainnul qulub yakin olehmu ketahui olehmu tok hanya dengan beribadat kepada Allah hati akan tentram yang kita cari dalam hidup ini adalah ketentraman bukan kesenangan kesenangan tidak ada di sini ad-dunya darul hasanah dunia ini adalah negeri yang penuh dengan kegundahan. Semoga kita hidup di dunia ini dengan kegundahan, kemudian kembali ke kampung halaman kita akhirat dalam keadaan nyaman, senang, ketenangan, penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Nyotagai haba yang nama Tuhan malam yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Walau acara gelap karena nyo bahagia daripada pengajian, maka Tuhan tuh dengan doa bajukan berarti acara habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala